Ya, pada prinsipnya bahwa klien kami ini memberikan keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana ya, si terlapor inisial S itu menggunakan nomor WA pribadi klien kami di profil WA-nya, yang kemudian terhadap itu klien kami merasa dirugikan. Pertama, adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya pengiriman pesan dari WhatsApp dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ditambah lagi bahwa nomor itu karena klien kami sudah ketakutan terhadap teror itu sehingga tidak menggunakan nomor itu sehingga mengalami kerugian ya. Karena nomor WA tersebut adalah nomor untuk bisnis ya, seperti itu. Jadi hari ini klien kami telah memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana dugaan pidana yang dilaporkannya pada tanggal 19 Januari 2025 seperti itu. Lalu udah setahun ya Kak kasusnya berjalan Kak, apakah masih menerima teror gitu apa gimana Kak? Udah, karena nomornya juga udah nggak aktif lagi, handphonenya juga udah nggak dipakai lagi. Mungkin masih ada dampaknya kerugian atau apa? Kalau Ya bisnis lah, itu kan nomor berbisnis ya sama partner-partner. Jadi kerugiannya itu sih. Jadi pada saat teror di awal itu yang paling menyakitkan apa? Sehingga Ya karena kan terganggu di video call. mungkin ada ancaman atau terornya yang paling menyeramkan. Cuma di video call aja sih, di telepon itu kan nomor berbisnis ya, nomor pribadi ya, nomor pribadi sekaligus berbisnis sama partner-partner. Jadi yang spam banyak banget gitu. Kejadiannya setahun yang lalu lah, pokoknya ini kita sebenarnya ngelaporin lebih duluan daripada saudari S, tapi alhamdulillah sejauh ini udah sama-sama naik sih. Tapi Kak, dampak yang masih terasa sampai sekarang apa Kak? Dampaknya itu ya nomor yang penting banget dalam perusahaan bisnis itu nggak kepake lagi, itu kan nomor lama ya nggak bisa aktif lagi. Artinya ada beberapa klien yang sempat Ya hilang kontak. ya udah lost kontak lah. Pasal ada komunikasi nggak sih sejauh ini dengan pihak terlapor? Ada komunikasi nggak dengan pihak? Sejauh ini nggak ada. Mbak Bang Diri, ini kan udah setahun dan Nexidik sama Nexidik hari ini diperiksa sebagai pelapor. Proses selanjutnya Bang? proses selanjutnya ya seperti biasa ya. Acara ini kan ketika si pelapor sudah dimintai keterangan dalam tahapan sidik, maka kemudian si terlapor akan dimintai keterangan. Ya, kemudian kalau kemudian nanti penyidik memerlukan ahli, ya penyidik akan memanggil ahli, lalu akan melaksanakan gelar perkara. Lalu lanjutannya adalah menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Ya. Tapi perlu kami sampaikan ya, pada prinsipnya kalau kemudian teman-teman media mengetahui bahwa si terlapor ini juga melaporkan klien kami, ya itu benar. Ya. Tetapi yang kami harus sampaikan bahwa ada peristiwa sebelumnya di tanggal 16 Januari 2025. Ya, si pelapor ini, si terlapor ini, ya inisial S, melakukan live di media sosial yang kemudian itu mengarah kepada fitnah terhadap klien kami. Ya, dia mengatakan bahwa klien kami ini membongkar rahasia ya dengan seseorang dengan inisial D yang pemilik brand owner juga, sehingga kemudian fitnah itu menjadi sebuah ketakutan bagi klien kami karena takutnya klien kami ini dilaporkan oleh si inisial D. Lalu kemudian klien kami ini memposting kembali beberapa percakapan yang sebenarnya. Jadi postingan-postingan yang dilaporkan oleh si pelapor itu adalah bentuk perlindungan diri, ya, menyampaikan kejadian fakta yang sebenarnya, ya. Karena ketakutan, dan kami ketakutan kalau nanti dilaporkan oleh inisial D akibat Informasi ya, agak serem sih. Takutnya isi live-nya agak ngeri, jadi takutnya hubungan jadi nggak baik, bisa takut yang lain. Jadi di chat itu aku menjelaskan inilah kejadian yang sebenarnya. Bapak menambahkan izin tadi dari rekan Bang Diri.
ini secara tegas ya bahwa tadi peristiwa yang dimana memang klien kami ini memposting atau dalam hal pembelaan diri tadi, selain daripada itu yang harus perlu diingat adalah bahwa klien kami ini memiliki itikat baik. Apa itikat baiknya? Kita mengingatkan kepada saudari S untuk agar tidak melakukan fitnah tadi, agar dia itu tidak melakukan suatu tindakan yang diduga akan menjadi akan berdampak hukum nih kepada si saudari S ini. Dan juga niat baik kita memberitahukan kepada saudari D agar mengetahui fakta sebenarnya bahwa di percakapan itu tidak pernah namanya klien kami ini memberikan informasi apapun. Jadi kan terkesan bahwa saudari S ini ingin membentur-benturkan lah antara si saudari D ini dengan klien kami, gitu aja sebenarnya. Ini lawannya Doktif ya teman-teman. Dengan laporan yang sudah kita buat, sementara penyidik ya mempersangkakan dengan pasal 67 ya Undang-Undang 27 tahun 2022 dan pasal 48 junto 32 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Soal ancaman hukumannya itu bervariasi ya. Ya kalau di pasal 67 ada ayat 1, 2 dan 3. Itu ada 4, 5, 4 tahun. Kemudian di pasal 32 Undang-Undang ITE ada 8, 9, 10 tahun. Jadi kita tunggu nanti dalam gelar perkara penyidik yang akan menentukan ya dikenakan dalam pasal berapa dan ayat berapa dan undang yang mana, seperti itu ya. Kasal masih mau belum. Jadi itu kewenangan penyidik ya. Kami sebagai yang cakap secara hukum ya, yang artinya bukan tidak waras ya. Klien kami ini cakap secara hukum, tidak mau ya mendesak-desak penyidik, tidak mau menyalah-nyalahkan penyidik. Biarlah itu menjadi kewenangan penyidik ya. Biarkan saja, hukum acara kan ada. Nggak perlu kita marah-marahi penyidik. Ya penyidik ini kan punya aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Jadi kita belum mendapatkan kapan informasi bahwa si terlapor akan dipanggil. Itu kewenangan penyidik seperti itu. Asal berarti statusnya saling lapor ya Kak? Iya. Tapi masih buka pintu damai kah atau nanti ada mediasi di belakang atau gimana Kak? Ya, jadi begini, kalau klien kami ini kan seperti yang kami sampaikan sebelumnya ini soal apa ya? Kalau Vicky Prasetyo bilang yang belum apa ya? Soal perasaan itu ya. Yang belum apa gitu, saya lupa itu. Pada prinsipnya, klien kami ini kan pengusaha, bukan LSM ya bukan ormas ya gitu. Yang suka cari gara-gara, yang suka lapor-lapor orang enggak. Dia pengusaha, kalau kemudian dia itu harus berdamai, ya kita akan memberikan nasihat-nasihat hukum seperti itu ya. Tetapi pada sekarang ini kita hanya berdiri di atas laporan klien kami. Kita lihat perkembangan ke depan seperti itu ya. Kalau dari kita sih, kalau misalnya kita ngikutin jalan yang terbaik lah. Kalau dari kita nggak akan ngikutin itu damai ya. Kita terbuka lebar, kita ikuti jalan yang terbaik lah. Tapi untuk saat ini kan kita ikutin proses hukum yang berlaku ya. Kita tertib, ikutin semuanya. Kasel, 1 tahun berlalu. Ya, sudah tahun lewat nih. Lelah pasti ya. Satu poin penting Kasel dalam bisnis. Jadi pelajaran penting apa sih di kasus ini? Atau lebih berhati-hati lagi lah, menjauhi yang namanya berhara. Karena basicnya aku juga bukan suka yang berantem sana sini ya, maunya hubungannya baik semua sama semua orang. Kasal mungkin jadi jaga lingkup pergaulan. Ada klarifikasi dari pihak terlapor ini apa alasannya yang menggunakan menaruh nomor kontak